Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya sobat semuanya, memang kalau kita baca berita itu jangan hanya reading the line, jadi reading between the line. Jadi di antara tulisan-tulisan itu apa yang harus kita lihat. Ini misalnya ada program yang baru diluncurkan oleh Fadil Imran sebagai Kepala Badan Pengamanan Kepala Baharkam itu apa ya? Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri, yaitu meluncurkan polisi RW. Polisi RW artinya nanti polisi akan ada di RW, tidak hanya levelnya desa tapi RW. Jadi levelnya RW. Jadi sobat era sekalian, kalau digunakan untuk pemilu, untuk pemenangan salah satu calon itu luar biasa. Jadi very powerful. Karena itu ya jangan sampai hal ini dijadikan sebagai sarana untuk katakanlah mendukung salah satu calon. Apalagi tiba-tiba Fadil Imran balihonya spanduknya sudah beredar, paling tidak saya lihat ketika mendarat di Bali ya, bisa ditampilkan ya, ketika di Bali ada spanduknya sudah, yaitu menangkap pelaku kejahatan merupakan suatu kebanggaan, tetapi mencegah kejahatan merupakan suatu kemuliaan. Luar biasa. Jadi dia sudah melampaui, khawatirnya melampaui teritorial. Jadi tidak lagi pakai sistem komando mulai dari Polda, Polres, Polsek, tapi sudah polisi RW, sesuatu yang langsung dikendalikan dari pusat. Kalau begitu waduh. waduh. Mudah-mudahan tidak terjadi, apalagi isunya adalah bakal ada pergantian Kapolri. Karena Kapolri sekarang akan digeser menjadi Menteri Komunikasi dan Informasi, sementara Fadil Imran dengan bintang 3-nya menghidupkan peluangnya untuk menjadi kandidat Kapolri. Kita lihat ya, memang tidak ada yang namanya makan siang gratis, no free lunch, itu yang paling penting. Tapi kita menginginkan agar jangan sampai Polri itu di bawah kesana kemari, apalagi menjelang pemilu ini menjadi bagian part of pemenangan calon tertentu misalnya, atas nama ya katakanlah misalnya atas nama menjaga keamanan, atas nama NKRI dan lain sebagainya, padahal sesungguhnya tugasnya adalah be netral, jadi harus netral terhadap kandidat manapun. Bahkan perintah seorang presiden pun terhadap misalnya polisi yang dikaitkan dengan untuk curang pemilu itu tidak boleh dilaksanakan karena memerintahkan sesuatu yang salah, melanggar hukum, kecuali perintahnya perintah yang benar ya. Jadi polisi RW dan lain sebagainya apalagi ini rupanya tidak ada matinya ya. Oke, coba kita baca keberatan pengamat ya. Polisi RW bakal jadi program nasional, jangan sampai politis. Oke. Akurat.co tak hanya diluncurkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan Jawa Barat, program polisi RW juga diresmikan di daerah istimewa Yogyakarta pada Rabu kemarin. Kepala Baharkam Polri Komjen Fadil Imran mengatakan program polisi RW hadir sebagai bentuk atau wujud dari praktik pemolisian modern untuk melakukan pencegahan kejahatan melalui pendekatan dengan masyarakat. Luar biasa. Menanggapi hal itu, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISES), Bambang Rukminto menilai bahwa program polisi RW sebenarnya masih harus diperjelas lebih rinci. Dia justru melihat program tersebut terkesan menjadi hal yang tidak realistis dan perlu mengeluarkan anggaran besar. Ya, terkait polisi RW itu memang harus dijelaskan secara lebih detail. Apakah polisi RW itu penugasan tambahan bagi personil di fungsi-fungsi yang sudah ada atau pembentukan fungsi baru dengan tugas khusus sebagai polisi RW? Jelas Bambang saat dihubungi Akurat.co Jumat.
Karena apabila itu tugas tambahan maka tentu akan menambah beban kerja bagi para personel yang sudah berat. Namun apabila satuan baru pasti perlu anggaran yang besar, sambungnya. Meskipun secara konsep seolah baik untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, namun secara ideologis jangan sampai polisi RW ini menjadi alat politis seperti dalam pendekatan Orwellian di mana polisi menjadi alat kontrol dan memata-matai aktivitas masyarakat. Apalagi kan sudah menjelang pemilu, tuturnya. Sebagai informasi, Orwellian adalah cara pandang yang dikembangkan oleh George Orwell dalam novelnya yang berjudul 1984. Dalam novel itu Orwell membuat tema seputar totalitarianisme, pengintaian massa, pengendalian pola pikir dan perilaku dari orang-orang di dalam masyarakat yang dilakukan oleh negara. Gitu ya, sobat era sekalian, kita harus kritis melihat kebijakan-kebijakan seperti ini. Karena kok tiba-tiba baru dipindahkan sebagai Baharkam, hanya dalam jangka waktu 1 bulan langsung muncul program polisi RW. Apalagi dikaitkan dengan 2 isu utama, pergantian Kapolri dan kemudian juga isu mengawal pemilu dalam tanda kutip. Kita please kepada TNI Polri ya, hendaknya institusi kalian ya, institusi TNI Polri aman dan nyaman serta netral dari kekuatan-kekuatan politik menjelang pemilu ya. Saya mau bersihin, saya tahan. Ya, dan juga ya kita berharap bahwa institusi lainnya juga netral seperti BIN dan lain sebagainya. Karena kencang sekali kan ketidaknetralan institusi-institusi itu. Termasuk juga Kejaksaan Agung. Jangan melibatkan diri dalam persaingan politik seandainya memang ada arahan ke sana. Kita ingin sebuah institusi yang dipercaya rakyat dan membiarkan kompetisi ini berlangsung secara jujur dan adil, fair. Bukan kompetisi ini kemudian ditunggangi atau menunggangi lembaga-lembaga yang sekarang ini memang powerful. Kepolisian powerful, BIN powerful, kemudian juga lembaga-lembaga kenegaraan lainnya yang dibiayai oleh publik juga powerful. Ya, TNI juga sangat mungkin powerful juga. Jangan sampai kemudian justru persaingan ini menjadi hal yang tidak baik di masyarakat. Ada agenda terselubung, ada keinginan-keinginan untuk mendapatkan jabatan ya dengan cara melakukan manuver-manuver dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak. Karena itu kita ingatkan dari awal. Karena kalau tidak diingatkan, wah, orang nggak paham apa yang dimaksud dengan polisi RW ini. Yang jelas, kalau kita bicara tentang polisi RW misalnya strukturnya langsung di Mabes Polri, how come rentang komando yang terlalu panjang? Atau tetap menggunakan struktur yang ada, polsek ke bawah lalu polisi RW, tapi kemudian aksesnya bisa langsung dari Mabes Polri misalnya. Waduh, kita justru bertanya-tanya, jangan-jangan ini Sambo versi 2 lagi. Cuman bedanya ini untuk kepentingan yang spesifik, kepentingan politik misalnya, sementara Sambo untuk kepentingan fundraising, yaitu dengan Satgas Merah Putihnya. Itu ya sobat era sekalian, kita harus melihat ini jangan lurus saja tentunya. Jadi kalau misalnya ada kepentingan-kepentingan yang terselubung ya kita harus buka. Jangan sampai kemudian tiba-tiba institusi digunakan untuk memenangkan pasangan calon atau apapun. Atau memang ada persaingan internal di tubuh kepolisian sendiri, kemudian terjadi manuver-manuver. We don't know exactly ya. Kemudian kita coba lihat komentar sobat era sekalian ya. Polisi RW itu polisi ruwet. Mungkin dia ingin jadi Kapolri, wallahu alam ya. Ahmad Ralin, gaya PKI mulai muncul kalau tingkat RW pasang aja CCTV, CCTV ya. Emang cukup personil aparat untuk mengawasi warga setingkat RW. Kemudian luar biasa Fadil, penyodok, oke. Badan Keamanan Peliharaan Makan, oke, nggak ngerti maksudnya apa ya. Diskresi polisi terbukti nyata disalahgunakan, itu pelanggaran konstitusi. Kilometer 50 saja nggak jelas ujung pangkalnya. Saya sarankan kepada Fadil jangan terlalu bersemangat. Oke.
Rakyat menolak polisi RW, aneh saja. Sudah mau pemilu, jadi sudah mulai banyak cara yang dilakukan. Kan udah ada Babinsa, sudah ada Hansip dan CCTV, tak perlu polisi RW. Penegak hukum tersesat di darat, presiden tersesat di laut, bertemu dalam failed state. Apa maksudnya ini ya? Kemudian, ayo kita lawan keculasan rezim beserta seluruh anteknya. Catat kalau sampai terjadi revolusi sosial. Lama-lama rakyatmu sama polisi selalu jadi penjilat penguasa. Kita terima sebagai pendapat ya. Lucu Fadil Imran usulkan polisi RW. Ini pasti Fadil ingin lagi nyari proyek. KM 50. Mana tadi ya? Udah lewat dia. Assalamualaikum Bang Refli, kami mohon jangan sampai ada polisi RW. Bikin resah, apalagi dekat pemilu, ini pasti tidak netral. Di Republik ini banyak sekali oknum. Ketua RW RT harus polisi nantinya. Ada yang bilang begitu. Satgas bubar, terbitlah polisi RW. Polisi RW sebaiknya dilaksanakan setelah Pilpres, itu baru keren. Setelah Babin Kamtibmas, kini ditingkatkan jumlah polisi di lingkungan masyarakat jadi program polisi RW. Berarti satu polisi untuk 150 kakak polisi politik seperti Gestapo SS era Nazi. Rakyat mau terus-terusan dibodohi, saking takut kebuka bobroknya bau busuk sudah tercium. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ujung-ujungnya polisi RW masuk di grup WA warga untuk memata-matai warga, mana yang pro Anies, mana yang pro Ganjar, mana yang pro Prabowo. Endingnya yang pro Anies diancam dan ditakuti. Kemudian selesaikan KM 50 dulu biar kepercayaan kami tumbuh. Jangan bikin kebijakan yang aneh-aneh. Kemudian ada polisi RW, maksudnya apa nih Bang? Membegokkan sumpah. KM 50 apa kabar ya Pak Fadil? Senpi yang dikatakan milik 6 Suada masih ada enggak ya? Kemudian apakah negara ini sudah segenting ini hingga ada polisi RW? Apalagi ya? Ya itu saja ya. Saya kira pro dan kontra itu wajar. Tapi yang paling penting adalah kalau kita bicara tentang pembentukan kebijakan publik itu ya harus jelas. Jadi jangan sampai kebijakan publik itu dibuat semau-maunya sesuai dengan selera, apalagi diarahkan untuk kepentingan tertentu yang bukan kepentingan kebijakan itu sendiri. Dalam konteks ini ya tentu orang akan bertanya, ini jangan-jangan dipakai untuk pemilu, dipakai untuk membiayai pemenangan salah satu pasangan calon misalnya, atau sengaja untuk mengarahkan misalnya. Jadi Sobat Era sekalian, kebijakan-kebijakan seperti ini rasanya nggak perlulah diambil ya. Toh sebenarnya masyarakat aman-aman saja. Masyarakat tidak aman itu karena penguasa alergi dikritik dan kemudian juga terlibat dalam banyak hal-hal yang justru melanggar hukum. Seperti misalnya kecurangan pemilu, kalau memang ada, wah itu jelas-jelas hal yang melanggar hukum. Dan kalau seandainya aparat terlibat dalam kecurangan seperti itu, sebagaimana sering dikatakan banyak orang ya, oleh banyak polisi yang saya misalnya pernah bertemu misalnya, ya bagaimana lagi coba. Mereka tidak berani ngomong di publik, tapi di belakang ngomong semua soal keterlibatan seperti itu dalam membentuk satgas-satgas, satuan tugas yang terkait dengan pemilu. Jadi dalam proses berpemilu, aparat diharapkan netral, walaupun kita tidak tahu apakah netralitas itu menjadi jiwa aparat yang ada di pucuk-pucuk pimpinan saat ini. Karena tadi setiap karir pejabat ya, bahkan di BUMN sekalipun itu tidak lagi ditentukan dengan prinsip meritokrasi ya, tetapi dengan prinsip ya siapa yang mendapatkan
jalur, siapa yang punya lobby politik, maka dia juga yang akan mendapatkan promosi dan lain sebagainya. Jangan secara sadar, jangan sampai kemudian tiba-tiba sedang ada manuver-manuver tertentu untuk hal-hal yang terkait dengan pemenangan pemilu calon tertentu atau membentuk sebuah gugus tugas, satuan tugas yang diperuntukkan untuk mengawal dalam tanda kutip pemilu ya. Oke. Sangat tidak setuju polisi dilibatkan sampai ke tingkat RW, polisi RW. Sudah ada Binamas, rakyat juga selama ini tidak ada masalah dalam pemilu, sementara tugas polisi sangat banyak. Oke, polisi RW diurus, koruptor lepas diem aja, koruptor lu urus bukan RW, oke. Settingan untuk memadamkan kericuan karena kecurangan pilpres. Apalagi ya, institusi kotor atau rakyat yang jujur, oke. Ya, saya kira memang kita harus lihat ya. Belum tentu juga satu institusi itu sepakat semua dengan polisi RW. Apalagi kalau seandainya ada aroma politiknya. Mudah-mudahan kebijakan publik ini selalu bisa dicek ya, bisa dipersoalkan sepanjang negara kita masih menjadi negara demokratis. Yang seperti ini ya patut dipermasalahkan. Jangan sampai ada udang di balik batunya atau memang ada hidden agendanya, tapi panggung depannya tampak baik dan mulia, tapi panggung belakangnya itu justru berisi konspirasi. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Kita berdoa bahwa semua penegak hukum baik-baik saja, netral-netral saja, jujur-jujur saja, tidak ada yang korupsi, semua hartanya halal ya. Dan kita berharap juga negeri ini akan baik-baik saja dampaknya dari aparat-aparat yang baik tersebut. Oke, itu saja Sobat RH sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.